Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Epsan Nurtansa dari kelas 10 PBS 2. Di sini saya akan membaca jawaban saya mengenai rangkuman materi Psikomdik. Yang rangkuman yang pertama yaitu 1. Tata suara. Tata suara adalah suatu teknik pengaturan peralatan suara atau bunyi pada suatu acara, pertunjukan, pertemuan, rapat, dan lain-lain. Tata suara memainkan peranan penting dalam suatu pertunjukan langsung dan menjadi satu bagian tak terpisahkan dari tata panggung dan bahkan acara pertunjukan itu sendiri. Tata suara erat kaitannya dengan pengaturan penguatan suara agar bisa terdengar kencang tanpa mengabaikan kualitas dari suara-suara yang dikuatkan. Pengaturan tersebut meliputi pengaturan mikrofon, kabel-kabel, prosesor, dan efek suara, pengaturan konsol mixer, kabel-kabel, dan juga audio power amplifier, dan speaker-speaker lainnya. Materi yang kedua, screen recording. Screen recording adalah merekam aktivitas yang dilakukan oleh pengguna pada layar komputer menggunakan piranti masukan. Biasanya merekam ini dilakukan oleh aplikasi perekam layar yang dijalankan pada komputer, walaupun dapat pula dihasilkan oleh kamera atau piranti yang menangkap keluaran video dari komputer. Banyak sekali contoh aplikasi screen recording yang ada, misalnya satu tuh seperti Camtasia Studio, yang kedua itu Snowfox Screen Recorder, yang ketiga BSR Screen Recorder, yang keempat Free Screen Recorder, yang kelima Screencast. Yang materi ketiga, pasca produksi video. Kegiatan pasca produksi video pada dasarnya adalah kegiatan editing. Editing video merupakan proses menyusun dan menata hasil rekaman gambar menjadi satu keutuhan berdasarkan naskah. Pekerjaan editing meliputi capturing atau importing, pemotongan, penggabungan, penyisipan gambar, transisi, dan gambar pendukung lainnya, serta pemaduan suara. Materi yang keempat, konsep animasi 3D dan pemanfaatan perangkat lunak animasi 3D. Animasi 3D adalah suatu objek animasi yang terdapat dalam ruang 3 dimensi. Animasi ini tidak hanya memiliki tinggi dan lebar, melainkan juga memiliki volume atau kedalaman. Objek animasi bisa berputar dan bergerak layaknya objek aslinya. Tampilannya seolah-olah nyata dan hidup. Untuk perangkat lunak atau software yang digunakan dalam pembuat atau mengolah animasi 3D sebenarnya dapat menggunakan software pengolah animasi 3 dimensi yang saat ini banyak sekali ragam dan macam diantaranya. 1. Autodesk Maya, yaitu software keluaran dari Autodesk. Yang kedua, Autodesk 3D Max, yaitu bisa dikatakan kakak dari Autodesk Maya dan sama-sama keluaran dari Autodesk. Yang ketiga, Blender. Kalau Blender ini, Grider adalah salah satu software aplikasi grafik 3D yang open source yang terkenal di dunia. Yang keempat, Cinema 4 dimensi. Software ini Grider bisa dikatakan sangat cocok untuk pemula karena tidak serumit 3 dimensi Max dan Maya. Yang kelima, Poser. Aplikasi satu ini Grider hanya digunakan untuk modeling karakter manusia. Yang keenam, ZBrush. Software satu ini digunakan untuk modeling 3D, texturing, dan pahat. Yang ketujuh, software Carrara. Software satu ini berbeda dengan perangkat lunak lainnya, di mana software ini digunakan untuk membuat simulasi. Materi yang kelima, yaitu menganimasikan model. Langkah-langkah menganimasikan model dalam Unity antara lain. 1. Langkah yang pertama yaitu import file animasi. Blender yang telah diekspor menjadi ekstensi 3 dimensi Max ke dalam Unity bisa melalui tab import new asset, atau langsung drag and drop ke dalam project Unity. Yang kedua,
Klik prefab model 3D tersebut dalam tab Project. Pada inspektor akan terdapat 3 tab. Pastikan pada tab Rig terpilih animation tipenya humanoid jika model kita adalah manusia. 3. Pada tab Animation akan terlihat beberapa animasi yang telah dibuat dalam Blender mulai dari detik ke-0 hingga selesai. Yang keempat, tambahkan satu animasi tambahan untuk karakter idle. Yang kelima, klik kanan pada tab Project, pilih Create Animator Controller, beri nama apapun yang dikehendaki. Yang keenam, buka tab Animator. Jika tidak ada tab Animator, dibuka melalui tab Window Animator. Yang ketujuh, masukkan animasi yang dikehendaki tadi di tab Project ke dalam tab Animator. Yang kedelapan, buat animasi idle menjadi default dengan klik kanan pada idle. 9. Berikan transisi antar animasi baik dari idle ke jalan maupun sebaliknya. Klik kanan pada salah satu animasi, kemudian make transition. Klik pada animasi yang dituju. Yang ke-10, buat parameter sebagai kondisi transisi dengan tipe yang diinginkan. Yang ke-11, berikan kondisi pada masing-masing transisi dengan mengklik panah transisi dan atur kondisinya pada inspektor. Yang ke-12, buat kode pergerakan untuk model 3 dimensi tadi. Yang ke-13, tambahkan satu variabel public bertipe animator lalu beri nama anim. Yang ke-14, setelah model bergerak, tambahkan kode anim.setBall. Yang ke-15, jangan lupa tambahkan kode yang sama ketika model sudah tidak lagi bergerak sehingga transisi kembali menuju animasi idle. Yang ke-16 dan yang ke-16 yaitu yang terakhir, mainkan dengan klik tombol play. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.